biru raglakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur Saya ke Perhutani untuk memastikan ada pembuangan limbah di areal tanah Perhutani yang sudah masuk dalam program perhutanan sosial. Apakah itu ada izin atau tidak? Oh siap. Pak Dem, mohon sekedar. Mau nanya ini kan ada pembuangan limbah B3 di Kerawang di area tanah Perhutani yang sudah teralokasikan dalam program perhutanan sosial. Nah, eta teh beritanya ada ke Pak? Ada ya? apa saya nu naroskeun ka abdi aya konfirmasi. Itu teh lokasina anu di IPHPS anu ku GKT MTB pemegang izinna terus di luar kelola perhutani itu. Oh, jadi 2017 ya teh. Jadi sudah masuk dalam program perhutanan sosial itu bukan? Udah izin. Udah ada izin itu. Izin apa? Izin perhutanan sosial. Iya, berarti sudah ada izin untuk kegiatan perhutanan sosial. Kemudian kelolanya sana kelola perhutani. Pemegangnya itu Antonius Sutejo. Ya, GKT MTB itu teh ketua kelompoknya. Oh, Antonius Sutejo teh ketua GKM MTB. GKT MTB. Apa itu? Gabungan Kelompok Tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu. Oh, gabungan kelompok tani mandiri Teluk Jambe Bersatu. Dia pemegang izin program perhutanan sosial. P39 Pak Haji. P39 akan perhutanan sosial teh aya P38 aya P8 kilo. Teh eta mah P39. P39 itu artinya perhutanan sosial yang di kawasan perhutani. Oh, perhutanan sosial yang di kawasan perhutani. Jadi sudah ini yang memegang izinnya, ya kan? Luasannya kalau tidak salah kemarin ada revisi kan, di situ ada PSN yang masuk ke situ yang semula 1.560-an hektar. Sekarang tinggal 1.560 hektar. Ini sekarang tinggal dipegang oleh GKTM itu. Mereka nanti dibagi-bagi ke anggotanya. Iya. Dan di lapangan sudah. Nah, pertanyaan saya, program perhutanan sosial itu isinya harus apa? Harusnya sama seperti hutan yang dilakukan perhutani, yaitu dalam pengelolaan hutan, menanam pohon, bisa dimanfaatkan untuk agroforestry, atau ada kemungkinan di situ ada pemanfaatan untuk wisata, perkebunan. Tapi yang pasti tanaman hutannya harus ada. Ya, artinya perkebunan kehutanan. Iya. Perkebunan kehutanan itu ada tanaman hutan, bisa ada hortikultura. Iya. Ada tanaman hutan, bisa jadi ada peternakan. Tapi wajib tanaman hutan. Ya, artinya tanaman hutan harus bisa jadi ada pariwisata. Iya. Tapi di area perhutanan sosial itu harus ada tanaman hutan. Iya. Harus. Wajib. Ketentuan harusnya dari mana? Ada di P39. Di P39. Nah, pertanyaannya adalah ketika tanah perhutanan sosial berubah jadi perumahan, itu pelanggaran sama. Sanksi hukumnya? Sanksi hukumnya sama, itu pidana. Berubah untuk menjadi pertambangan. Apalagi itu kan penggunaan kawasan itu kategorinya. Kalau pertambangan itu bukan pemanfaatan lagi. Kalau perumahan juga penggunaan. Sama, itu kan tidak boleh membuat rumah permanen. Di mana di sana itu sudah ada rumah permanen beton bahkan bertingkat. Yang punya rumah permanennya? Ya itu nggak tahu siapa, karena kita sudah tidak lagi. Terus kemudian untuk tempat pembuangan limbah itu harus ada izin. Izin tentunya ke izin prosedur kemungkinan lingkungan hidup. Iya, prosedur pengelolaan
limbah B3. Betul. Termasuk tempat pembuangannya harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Enggak, berarti di luar. Dan Kementerian Lingkungan Hidup pun kan tidak akan memberikan areal tanah untuk kegiatan P39 untuk pembuangan limbah. Nggak ada. Nggak boleh. Itu harus ada izin lagi, harus kecuali ada permohonan dulu, nanti diizinkan di lokasi tersebut, baru itu boleh. Seperti halnya penggunaan, Pak Haji. Penggunaan misalkan kita mau menggali di lokasi IPHPS yang tadi, yang P39, ternyata ada potensi untuk mau batu misalkan. Nah itu harus izin dulu ke kementerian. Kalau diizinkan boleh. Jadi kalau tidak diizinkan maka itu legal. Ilegal. Legalnya ada dua. Satu ilegal dari sisi izin pembuangan limbah. Dua ilegal izin pemanfaatan tanah untuk kegiatan perhutanan sosial. Jadi esensi dari perhutanan sosial itu para penerima lahan itu warga sekitar. Seharusnya. Petani sekitar, penduduk sekitar, kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan agar mereka tidak merambah hutan, karena mereka sudah punya alokasi untuk dimanfaatkan. Tetapi harus ada pohon hutannya, wajib itu sih. Di ketentuannya ada. Nah kalau ini kan terjadi pelanggaran, siapa yang berhak menindak? Itu di lapangan itu kan ada Pokja, kemudian juga ada pendamping perhutanan sosial, itu dari Kementerian Kehutanan, kemudian juga dari provinsi, dan dari kalau di kita ada perwakilannya di wilayah itu CDK, di CDK. Itu seharusnya dievaluasi setiap. Berarti evaluasinya tidak berjalan dong kalau begitu. Bahkan saya ngomong nggak usah bapak kalau bapak takut. Evaluasinya tidak berjalan. Seperti kalau ada pembuangan limbah dibiarkan, areal tanah hutan untuk kegiatan perhutanan sosial jadi properti, jadi pertambangan, tanpa ada penanaman pohon hutan, berarti kan terjadi penyimpangan. Berarti berhak dong, bisa nggak dicabut lagi? Harusnya dari hasil evaluasi ketika ada pelanggaran itu mestinya bisa dicabut izinnya. Yang nyabut izin siapa? Menteri. Jadi Menteri Lingkungan Hidup, kalau nanti saya dalam fakta di lapangannya ditemukan berbagai pelanggaran dan penyimpangan demi penyelamatan hutan dan demi negara, mohon ditindak. Tapi mereka Karawang. Oh, mereka di Tukuman. Itu. Aku hampir. Mereka Karawang. Jadi alokasi itu teh. Alokasi Alwarna di Karawang Barat. Karawang Barat. Nah, atau di Karawang sareng Dandru. Atau Dandrunya di sini kayak gijruk-gijruk kan desa kali mobil sareng Dandrunya. Ya. Nuhun ya. Nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini kawasannya. Iya nak, lokasinya. Sudah ditangani, udah percaya nih. Sudah. Limbahnya di mana sih teh? Ada informasi katanya limbah B3 Pak, informasi. Sehat. Oh bisa ya? Dari mulai masuk kawasan tuh ada kawasan industri udah kawasan hutan Pak. Oh iya. Masih PPS sepanjang jalan. Sepanjang jalan. Ini.
Ini arealnya. Dan limbah kayaknya limbah berbahaya ini. Informasi seperti itu, Pak. Harus ada pembersihan berarti ya? Ya, betul, Pak. Harus ada Harus ada pembersihan. Ada pembakaran. Nah, ini yang kemarin netnya meledak katanya. Oh, meledak. Iya, katanya. Informasinya meledak sehingga ada sampai pemberitaan juga. Ya, Pak. Iya, Bu. sehat Pak. Alhamdulillah. Ini sudah ditangani Polres. Iya, tempo hari ini sudah di Polisland, tapi ketika sudah di Polisland ada yang masuk lagi. Oh, sudah di Polisland tapi masih ada yang masuk. Masih ada aktivitas dan ada yang masuk lagi. Sudah, Yang masuknya siapa? ya suruhannya beliau lah gitu. Siapa ya. sih yang punyanya? Kalau di dalam itu kemarin ditemukan ada ini Pak Mardiman atau Bang Ujung. Siapa itu Pak Mardiman? Beliau adalah masih insan pers gitu yang saya tahu, karena beberapa kali saya juga sama beliau berkomunikasi. Dia Pak Mardiman itu sebagai apa? Apa ya, wartawan gitu Pak. Terus hubungannya wartawan dengan limbah apa? Nah itu yang saya kurang paham. Itu. Jadi dia ngakunya wartawan. Iya. Yang pemegang hak dari tanahnya siapa? Pemegang hak apa namanya perhutanan sosialnya? Pak Antonius Sutejo kalau Antonius pemegang Sutejo. izin. Ya. Dari Pak Antonius Sutejo ke dia itu disewakan atau apa hubungannya? Yang itu yang saya kurang paham. Bisa ditelepon nggak Pak Antonius? Sama Pak siapa? Pak Mardimannya, saya telepon aja, saya tanya. Ini itu berarti kawasan hutan ya? Iya. Betul, Pak. Sudah program perhutanan sosial? Sudah. Sudah dikeluarkan? 2017. 2017 Pak. Yang kemarin tahun 2020 di adendum luasannya. Tapi nggak diapa-apain? Dilola ya, untuk ada yang dilola, ada yang Nggak. nah begitu. Ini diolah untuk pembuangan limbah. Ya. Ini berjalan dari Januari sampai kemarin Kok bisa? seminggu sebelum Lebaran baru ketemu. Sudah di polis lain tapi masih ada buang limbah. Wih, hebat bener. Polis lain tuh berarti kan sudah bantah, apa sudah garis yang tidak boleh dilalui. Karena itu sebagai barang bukti kan. Betul. Kalau masuk berarti bisa merusak barang bukti Nah, atau menghilangkan barang bukti. Barang buktinya ini kebakaran waktu hari Senin. Kebakaran. Ya entah kebakaran. Barang yang buktinya jelas kebakaran. Iya. Tiba-tiba kebakaran. Hari Entah. Senin kemarin. Iya. Gitu. Saya minta Dirjen KLHK ya untuk segera melakukan tindakan bidang penindakan. Assalamualaikum Pak. Ya, mana? Lagi di mana Pak Tejo? Ya, saya aja ngomong. Ayo. Bu, halo. Saya dengan Dedi, Pak. Komisi 4 DPR RI. Kebetulan bidang saya bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Saya ini ke lokasi, ada areal yang seharusnya menjadi program perhutanan sosial, kok berubah menjadi tempat pembuangan limbah? Iya. Di Cipendam Pak ya? Iya. Itu katanya pemegang hak pengelolaannya Bapak katanya. Betul, iya. Kok bisa menjadi tempat pembuangan limbah B3, Pak? Itu permasalahan kita kan nggak tahu limbah mana kan kami nggak ngerti juga, mereka yang punya lahan itu tidak pernah ngapor kepada kami, Mas. Oh, gimana maksudnya? Kan itu kan yang punya areal ini yang punya haknya katanya Bapak, hak pengelolaannya. Iya. Hubungannya bagaimana? Kan harusnya untuk program perhutanan sosial, harusnya Bapak kan nanam pohon di sini. Itu pembuangan limbah itu tanpa izin kami, Mas. Kami tidak tahu itu. Oh, tanpa Saya itu untuk pertanian. tanpa izin. Tanpa izin.
Kalau tanpa izin, Bapak lapor dong ke Kementerian Kehutanan karena Bapak yang dikasih mandat. Oh iya, nah rencana ini lagi tak susun, kita mau laporkan, kemarin sudah ke lokasi. Terus kemudian orang yang buang tanpa izinnya Bapak juga laporkan pidananya. Iya. Karena Bapak yang pemegang hak loh ya Pak. Pemegang haknya Bapak, soalnya yang melekat pada diri Bapak itu pemegang hak Bapak. Iya, siap Pak, siap. Nanti kita lapor. Saya mau bahas ini di rapat kerja Komisi 4 loh Pak ini. Ini menurut saya agak aneh. Harusnya untuk program perhutanan sosial, kegiatan kehutanan yang memiliki basic sosial pada masyarakat, kok bisa berubah menjadi tempat pembuangan limbah? Itu tanpa izin kami, Mas. Tanpa izin. Kalau Bapak tinggalnya di dekat kawasan hutan, Pak, rumahnya? Saya di kawasan hutan dekat belakang Surya Minggu. Oh, Bapak rumahnya jauh dari kawasan hutan. Bukan, jauh dari pembuangan limbah itu. Tapi rumah Bapak dekat kawasan hutan. Iya. Oh. Kalau di sekitar kami nggak ada. Kalau di sekitar kami nggak ada, Pak. Bapak itu ketua apa namanya itu? Ketua forum apa? Ketua Gaboktan, gabungan kelompok tani. Bapak tani apa kesehariannya Bapak? Oh iya, tani macam-macam ini, ada jeruk, ada pisang, ada mangga. Oh, jeruk ada. Berkebun lah, Mas. Oh, berkebun ya. Saya minta Bapak bertindak cepat ya Pak ya. Karena saya kalau modelnya begini, saya meminta ajukan evaluasi ke Kementerian Kehutanan atas apa yang telah diterbitkan di sini. Oh iya, nanti segera kita bikin laporan ke KLHK dan mungkin oknumnya kalau sudah ketemu nanti kita. Oknumnya kok oknum bisa ya berani melakukan itu gitu loh? Iya, justru itu kami juga nggak tahu kemarin itu informasinya kebakaran itu loh, Mas. Kebakaran setelah deploy line ya? Kurang tahu itu, Mas. Kalau kemarin saya ke lokasi sudah ada orang. Oh iya. Ya, udah saya Dedi Mulyadi ya. Saya sangat prihatin dengan peristiwa ini gitu loh. Siap, Pak. Sangat peristiwa ini dan ini menjadi bahan perhatian penting Komisi 4 karena kita jujur aja Komisi 4 menolak program Kementerian Lingkungan Hidup yang mengkapling-kapling tanah perhutani itu. Karena faktanya ini kasus ya, ini faktanya seperti ini gitu loh. Ya Pak ya? Iya. Bapak dapat hak berapa pengelolaan Bapak? Untuk satu orangnya 2 hektar Pak di sini. Enggak. Itu Ya. ada 783. Oh, yang kelompok Bapak berapa orang? Ya semua itu kelompok saya, Pak. Berapa orang? 83 itu. Oh, berapa? 783. 783 hektar. Iya. Wah, luar biasa luas sekali. Bapak kebagian berapa? Ya 2 hektar sama dengan hak. Oh, sama dengan yang lain 2 hektar. Pas yang 2 hektar terus dipakai tempat pembuangan limbah. Nanti nanam jeruknya gimana? Tanahnya udah tercemar. Tanpa izin kami. Tanpa izin kami, Pak. Oh iya tanpa. Tapi terlalu lama Pak tanpa izinnya. Ini kan berlangsungnya udah lama. Udah 2 tahun. Justru itu kami juga nggak tahu di situ ada pembuangan limbah itu tidak pernah melapor. Bukan. Artinya gini Pak, peristiwanya sudah berlangsung 2 tahun. Kok Bapak nggak tahu? Ya karena itu satu jauh dari kami. Masa nggak ada yang lapor ke Bapak? Masyarakat Cipenda kan belum ada. Saya nggak logis Pak. Baru Pak. 2 tahun pembuangan limbah terjadi di areal yang dekat Bapak. Orang saya yang jauh aja tahu Pak. Tapi Bapak nggak tahu gitu loh. Iya. Kemarin saya tahu itu Mbak Nurul itu waktu kemarin kasih tahu. Selama ini kan kami ngeceknya juga ada. Kalau limbah mungkin limbah biasa di sini juga kemarin ada limbah tapi cuma. Oh iya. Ya wis yang penting Bapak segera ya Pak ya karena kita minggu ini akan bahas ini dan hari ini saya sudah WA Dirjen Gakum untuk melakukan tindakan. Ya. Iya. Ya. Ya, Pak, ya. Oke Pak. Ya terima kasih ya. Yang pemegang haknya katanya nggak tahu. Peristiwanya sudah berlangsung 2 tahun pada sebuah areal yang menjadi tanggung jawabnya, tapi nggak tahu gitu. Ya wis, ya, karena nggak tahu ya sudah, kita juga nggak mau tahu dan. Sesuai dengan program. Jadi kita. programnya itu ada 2. Ya. Yang pertama XLMDH. Iya. XLMDH rata-rata digunakan untuk apa?
Sesuai dengan aturan Pak, penanaman kayu, kayu. 50%, ada peternakan, ada perikanan. Nah, itu kita yang sudah LMDH. LMDH. Yang satu lagi? Yang satu lagi ada yang menjalankan, ada yang tidak. Yang satu lagi kelompok apa namanya? Gapoktan itu? Ya, mantan STTB, ex-STTB. Nah ini STTB itu apa? Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu. Oh, yang satu lagi kelompok Serikat Tani Teluk Jambe Bersatu. Ya, disatukan jadi GKNKTB. Oh, GKNKTB. Nah, disatukan. Yang tidak melaksanakan sesuai dengan program yaitu yang X. Sebagian gitu ya, Sebagian. sebagian yang STTB. Kenapa tidak melaksanakan program? Karena di dalam surat IPHPS-nya ada namanya tidak punya garapannya. Oh, Namanya ada tercantum, tapi Tapi garapannya garapannya tidak tidak ada. Ada yang namanya tidak ada, tapi garapannya tercantum. Jadi mereka melaksanakan tetap tidak keluar gitu. Jadi di sini kalau yang tercatat 783, tapi pada Ibu teh kenyataannya pengawas itu, di sini. pendamping dari Dinas Kehutanan Provinsi. Pendamping dari Dinas Kehutanan Provinsi Provinsi, iya. untuk program perhutanan sosial. Iya. Kenapa baru lapornya sekarang? Karena ini kejadian waktu tahun 2020 ketika ditutup langsung berhenti. Berhenti. Nah, Sekarang maju lagi. karena baru sekarang maju lagi dan saya tahu. Terus yang kasus seperti ini ada lagi? Nggak ada lagi? Cuman ini aja? Enggak. Nggak ada lagi. Cuman Yang lain ada yang berubah jadi bangunan nggak? banyak. Dari dulu dari 50 Di daerah mana saja yang berubah jadi bangunan? di warna ini kelompoknya Giri Mukti. Halo. Assalamualaikum. Salam Pak Direktur. Saya lagi di Kerawang Pak. Ini kan ada areal tanah yang digunakan untuk program perhutanan sosial. Oke. Nah, kemudian berubah menjadi tempat pembuangan limbah B3 di Kerawang, daerah apa namanya? Ini Cibenda. Daerah Cibenda Pak. Tapi memang sudah di vonis lain. Tapi menurut saya kan ini kaitannya dengan persoalan Kementerian Kehutanan yang ngasih program gitu loh. Ini ada penyimpangan yang luar biasa gitu Pak. Siap. Gitu Pak. Sehingga Siap. biar dirjen apa sih perhutanan sosial ya dirjennya. Dirjen PSKL-nya bisa melakukan evaluasi dan tindakan. Karena faktanya itu dari program ini ada yang berubah jadi pembuangan limbah B3, ada yang berubah jadi kawasan perumahan. Gitu loh Pak. Gitu Pak. Coba disegeralah ya. Bisa. Ya. Yang daerah yang rubah jadi rumah-rumah daerah mana? Di Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, hampir di semua Pak. Di Desa Sukaluyu apalagi semakin menjadi-jadi, yang dulunya rumah hanya saung-saung sekitar ya 20, sekarang udah ratusan. Dulu yang rumah asalnya 57, sekarang datanya sudah ada di saya 151. Kirim-kirimnya gambar-gambarnya ke saya. Oh, iya. Ya. Nun ya, Bu. Gambar dan data. Ya datanya kirim ke saya. Terima kasih. Ya. Izin gimana? Teras, wih. Atos kan Iungko kan? Siap. Mohon Tadi balik. balik kan ya. Jakarta. Mohon abdi balik ke Subang. Oh, siap. Mohon. Atur nuhun pisan Bu, terima kasih ya. Ya. Saya ini dari Kerawang Pak. Itu kan ada areal tanah masuknya program perhutanan sosial. Nah, tapi dijadikan tempat pembuangan limbah B3. Oh itu. Iya. Di mana itu Pak? Di daerah Cibenda, barusan ke direktur sudah saya kirim Sherlocknya Pak, termasuk foto-fotonya. Oke, nanti saya cek Pak ya. Saya Ah. tanya. Karena Bapak bisa mau izin Pak. Bapak bisa kontak ini Pak. Ya. Iya. Jadi Dirjen itu, Dirjen minta nomornya deh Pak, Dirjen PSKL. Ya, saya kasih Pak Ya. ya. Itu limbah B3 Pak, kelihatannya, tapi memang sudah di vonis lain, tapi kan ada aspek lingkungan hidup yang melekat hubungannya dengan program kehutanan, jadi harus segera ditangani. Iya ya. Ya, Ya, Pak. siap Pak. Terima kasih Pak. Kirim ke Pansus ya. Terima kasih Pak ya. Makasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, siap. Saya coba telepon Pak Mardiman ya, yang katanya yang membuang limbah ke situ, dan memang kalau dari foto-foto gambar-gambarnya menyatakan bahwa itu memang Pak Mardiman. Ada tulisan tidak boleh mengambil barang yang ada di sini tanpa izin pemilik, diancam hukuman pidana pasal sekian Pak Mardiman. Dan kita coba untuk menghubungi Pak Mardiman, ternyata tidak diangkat-angkat ya. Ini tidak diangkat-angkat. Saya hanya untuk meminta penjelasan
apa yang menjadi dasar dia melakukan pembuangan di situ, dan punya sertifikat pengelolaan limbah nggak usahanya. Ya kalau dia wartawan, kenapa wartawan jadi ngurus limbah? Kan wartawan mengurus berita.